Wajah demokrasi Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 135 PUU 22 2024, penyelenggaraan pemilihan umum pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah pilkada resmi dipisahkan jadwalnya. Keputusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Berdasarkan putusan tersebut, model keserentakan pemilihan yang berlaku sejak tahun 2019, di mana pemilu presiden, legislatif, dan pilkada digelar secara serentak telah berakhir. Mulai pemilu 2029, rakyat Indonesia akan kembali menjalani siklus pemilihan yang terpisah antara tingkat nasional dan tingkat daerah. Detail pemisahan jadwal. Putusan MK ini menetapkan bahwa 1. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI akan tetap dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, terhitung mulai tahun 2029. 2. Pemilu lokal pilkada meliputi pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota akan dilaksanakan pada jadwal yang berbeda dari pemilu nasional. Langkah ini diambil oleh MK setelah menilai bahwa beban kerja penyelenggara negara baik KPU dan Bawaslu serta kompleksitas sengketa pemilu akibat keserentakan total dinilai terlalu berat dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Tantangan baru tata kelola demokrasi. Keputusan ini menuai berbagai respons dari kalangan politisi dan pengamat hukum. Sebagian pihak menyambut baik karena dianggap dapat meringankan beban anggaran dan logistik, serta memungkinkan pemilih untuk lebih fokus pada isu-isu spesifik nasional vs lokal. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai potensi pemilihan abadi, permanen campaign, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan jika tidak dikelola dengan baik. Direktur Eksekutif sebuah lembaga pemantau pemilu menyatakan, pemisahan ini adalah koreksi konstitusional. Kita perlu memastikan bahwa Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada segera direvisi oleh DPR dan pemerintah agar sinkron dengan amar putusan MK nomor 135 ini, sebelum memasuki tahapan pemilu 2029. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum KPU tengah melakukan kajian teknis untuk menyesuaikan peta jalan penyelenggaraan pemilu ke depan sesuai dengan mandat Mahkamah Konstitusi. Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan pengucapan nomor 259. Putusan nomor 259 PUU 24 Romawi 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Sigo Leonard Jakardo Simanjuntak dan Elias PTG memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon.
membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan akuo beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut mahkamah persoalan utama yang dipersoalkan para pemohon adalah apakah norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 UU 8 2015 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi 2024 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 apabila tidak dinyatakan sebagaimana hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh mahkamah seperti yang termaktub dalam rumusan petitum para pemohon. Berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 UU 8 2015 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PU 22 Romawi 2024 dengan amar putusan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, secara konstitusional substansi norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 UU 8 2015 telah berubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi 2024. Secara konstitusional pula sesuai dengan karakter sifat final putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945, putusan mahkamah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi 2024 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat binding sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berkenaan dengan sifat final dan mengikat tersebut, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi 2024 diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 selesai diucapkan pukul 14.42 WIB secara konstitusional putusan akuo mengikat semua penyelenggara negara sejak tanggal 26 Juni 2025 pukul 14.42 WIB dimaksud. Bahkan penegasan waktu dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi 2024 secara terang benderang menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD yang terpisah dari penyelenggaraan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan sejak pemilihan umum 2029. Artinya dengan penegasan tersebut tidak terdapat alasan atau pilihan selain menuntaskan semua kerangka hukum penyelenggaraan pemilu, terutama kerangka hukum berupa undang-undang sebelum dimulainya tahapan pemilihan umum tahun 2029. Dengan menggunakan logika tersebut di atas, dengan belum dilakukan atau belum selesainya proses perubahan undang-undang yang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi 135 PU 22 Romawi 2024 dan putusan-putusan yang berkenaan dengan substansi penyelenggaraan pemilihan umum, tidak berarti mahkamah harus merumuskan pemaknaan baru terhadap norma yang telah dimaknai tersebut. Dalam hal ini penegasan ihwal penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD yang terpisah dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilaksanakan sejak pemilihan
Umum 2029 sudah cukup untuk menentukan batas waktu dilakukannya perubahan terhadap sejumlah undang-undang yang berkenaan dengan pemilihan umum. Artinya Mahkamah tidak perlu menentukan batas atau tenggak waktu baru seperti yang dimohonkan para pemohon, karena pemaknaan atas norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 UU 8 2015 harus mengikuti makna dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PU 22 Romawi 2024. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat dua pengaturan yang memiliki kedudukan setara, melainkan hanya terdapat satu norma yang berlaku, yaitu norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 UU 8 2015 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PU 22 Romawi 2024. Dengan demikian, dalil para pemohon mengenai belum berubahnya teks ketika pasal tersebut menciptakan dua norma yang sama-sama berlaku dan saling bertentangan adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14.36 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.